Tante Amel? Siap untuk beribadah nggak? Siap dong. Anak-anak yang di rumah siap untuk beribadah nggak? Siap tentunya. Nah yuk semua bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memulaikan ibadah sore hari ini, sebelum kita memuji Tuhan, kita harus apa dulu Tante Claudia? Kita harus berdoa. Betul. Mari adik-adik semua, kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah kita sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sore hari ini Tuhan kami terkumpul untuk beribadah kepadamu, memuji dan membesarkan namamu. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, agar mereka Tuhan dapat bersuka cita, memuji dan membesarkan namamu. Memberkati juga kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang akan melayani. Biarlah urapan Allah turun atas kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap untuk mulaikan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, anak-anak yang di rumah tetap masih bangkit berdiri ya. Yuk kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Iya. Kita mau menyanyi untuk Kita Tuhan. memuji Tuhan. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Semangat ya anak-anak. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena apa? Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Ayo tepuk tangan semua. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita harus apa Tante Claudia? Bersukaria. Apa yang harus kita hilangkan? Hati yang sedih. Biarlah sukacita sorga, sukacita yang dari Tuhan menjadi milik kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masih akan memuji Tuhan. Mari Puji kita Tuhan. tetap bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian. Aku anak raja. Haleluya. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja,
raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Ayo semua tangannya diangkat. Haleluya, 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 haleluya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan dulu ada yang duduk, tetap masih berdiri. Mari kita nyanyikan pujian. More, more, more. Haleluya. Yuk, semua tetap bergerak yuk. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya, memuji Tuhan. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you more. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. Dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I wanna dance today. Because siapa? Because of Jesus. More, 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 more. I want more, more, more. Amen. More. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. Hallelujah. More. We praise you. Jump. I'm gonna jump today. Jump, jump. I'm gonna jump today. Jump, jump. I'm gonna jump today. Jump, jump. Because of Jesus. Jump, jump, jump.
because of Jesus more. Haleluya, puji Tuhan. Sudah capek Tante Claudia? Lumayan. Lumayan. Haleluya. Nah, sekarang anak-anak di rumah boleh silakan duduk. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Ambil sikap yang baik, ambil sikap yang sopan. Walaupun hanya di rumah, tetapi kita mau belajar, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Lagi katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Semua bilang terima Yesus. kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Haleluya. Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Anak-anak yang di rumah, semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus yang baik, buat kasih Tuhan, penjagaan Tuhan, pemberkatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada hingga pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami yang ada, mengurapi dan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini, dan juga mengurapi guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memberi persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami supaya berguna untuk pekerjaan Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Nah, anak-anak yang di rumah, kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya boleh ditransfer di nomor yang telah ada. Oke? Dan siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Ini dia. Halo adik-adik semua, selamat sore. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa. Yel-yel baru ya, puji Tuhan. Nah, tadi udah memuji Tuhan. Siapa yang sudah puas memuji Tuhan, angkat tangannya. Wow, semua angkat tangan, puji Tuhan. Nah, hari ini Om mau cerita tentang apa ya? Hayo lo, ada yang tahu? Tentang hikmat yang dari Tuhan. Sebelumnya Om mau tanya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu? Tentang apa? Enggak kedengeran, tentang apa? Ya, tentang hikmat sejati. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu di rumah sudah tahu cerita tentang hikmat sejati, yaitu tentang seorang raja yang ada di Yerusalem. Siapa namanya? Siapa namanya? Raja Salomo. Nah, kalau Om tanya nih, siapa raja yang paling terkaya yang pernah ada di Israel? Siapa namanya? Raja Salomo, raja yang paling pintar yang ada di Israel pada zamannya siapa? Raja Salomo. Nah, hari ini Om juga akan membahas tentang Raja Salomo. Kenapa? Karena hari ini kita mau belajar tentang hikmat yang dari Tuhan. Katakan bersama-sama, hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan. Nah, dari tadi ngomong hikmat mulu. Ada yang tahu gak sih apa itu hikmat? Ayo angkat tangannya, siapa yang tahu hikmat? Atau yang minggu-minggu yang lalu anak-anak sekolah minggu belajar dari guru-guru sekolah minggu. Apa itu hikmat? Hikmat adalah pengetahuan tentang suatu hal yang dianggap benar dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, hikmat adalah pengetahuan yang dianggap benar dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalau hikmat itu adalah pengetahuan, berarti anak yang pintar punya hikmat ya Om? Nah, apakah itu kepintaran, kecerdasan, apapun itu semua adalah hikmat yang dari Tuhan.
Anak-anak sekolah minggu mungkin ingat minggu yang lalu cerita tentang Salomo. Apa yang dilakukan Raja Salomo di saat Raja Salomo mengadili kedua perempuan, yang satu anaknya meninggal, yang satu anaknya masih hidup. Apa yang Salomo lakukan? Apa? Salomo penjarakan mereka atau Salomo usir? Nah, jelas Salomo tidak mengusir mereka dan juga tidak menghukum mereka. Apa yang Salomo lakukan? Salomo berkata kepada prajuritnya, dia berkata, "Prajurit, ambil anak itu, taruh di depan ini." Datang prajuritnya, dia taruh anak itu yang masih hidup, anak perempuan yang masih hidup. Terus Raja Salomo berkata, "Ambilkan pedang." Dia ambil pedang, dia pegang pedangnya, dia siap-siap mau apa? Ya, dia mau potong anak yang masih hidup itu. Anak-anak yang di rumah tahu apa yang terjadi? Apa ayo? Ya, ibu yang bukan ibu dari anak yang hidup itu berkata, "Potong aja ya Raja, potong anak itu biar anak kami sama-sama mati." Ketahuan. Lalu ibu dari anak yang benar-benar adalah ibu dari anak yang hidup ini berkata, "Ya Tuanku Raja, jangan bunuh anak itu, berikan saja kepada wanita itu. Yang penting anak itu tetap hidup." Dan dari situlah Salomo melihat dan dia tahu siapa yang menjadi ibu dari anak itu. Siapa? Yaitu wanita yang berkata, "Jangan bunuh anak itu, biarkan dia hidup." Puji Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan itu sangat luar biasa. Hikmat yang dari Tuhan kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaannya, Om, apa sih bedanya hikmat yang dari Tuhan dengan hikmat yang dari dunia? Karena di dunia ini ada dua hikmat. Anak-anak yang ada di rumah, ada dua. Ada yang tahu apa aja? Yang pertama hikmat yang dari Tuhan, yang kedua hikmat yang dari dunia. Nah, kalau hikmat yang dari Tuhan adalah hikmat tentang pengetahuan akan kebenaran yang berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Apa? Hikmat atau pengetahuan akan kebenaran yang berdasarkan akan kebenaran firman Tuhan. Lalu kalau hikmat dari dunia apa? Hikmat yang dari dunia adalah pengetahuan atau pemikiran yang dianggap benar menurut hikmat manusia. Menurut apa? Menurut hikmat manusia. Berarti kebenaran yang dianggap benar sesuai dengan apa yang kita mau. Itulah hikmat dunia. Tetapi kalau hikmat dari Tuhan, itu adalah hikmat atau kepengetahuan akan kebenaran yang memang berasal dari Tuhan. Wah, beda dong. Beda enggak? Beda. Apa bedanya? Nah, Om kasih tahu. Anak-anak sekolah minggu pernah diajar enggak? Sebagai anak Tuhan tidak boleh bohong. Diajarkan? Nah, anak Tuhan boleh enggak balas dendam? Tidak boleh. Firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan. Nah, kalau kita ikut hikmat dunia, maka itu boleh-boleh saja. Karena kan itu pikiran manusia. Kalau kita dipukul, ya wajar dong kita balas. Karena kan ikut hikmat dunia. Kebenaran berdasarkan apa yang kita mau, apa yang manusia inginkan. Sedangkan kalau hikmat dari Tuhan, kita harus ikut yang Tuhan bilang. Tuhan bilang apa? Jangan membalas. Nah, di saat orang menyakiti kita, mengecewakan kita, apa yang kita lakukan? Kita harus memiliki hikmat yang dari Tuhan, yaitu apa? Tidak membalas. Karena kenapa? Karena hikmat yang dari Tuhan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak yang suka melawan orang tua,
Yang dulunya suka melawan orang tua sekarang tidak boleh. Karena kenapa? Karena kita punya hikmat yang dari Tuhan. Kalau dulu kita melawan orang tua karena kita pikir, ya lagian disuruh-suruh terus. Nah itu hikmat dunia. Kalau hikmat yang dari Tuhan, biar disuruh-suruh terus, biar kita terus. Selalu bilang apa? Iya. Selalu apa? Selalu nurut sama orang tua. Yang malas belajar harus lebih giat belajar. Karena kenapa? Karena kita punya hikmat yang dari Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, penting sekali di saat dimana kita harus butuh hikmat yang dari Tuhan. Kalian tahu nggak apa yang Raja Salomo minta di saat Raja Daud meninggal? Raja Daud kan papanya Salomo. Lalu Raja Daud berkata, anakku, sebentar lagi aku akan pergi menghadap kepada Tuhan. Kamu harus bersiap-siap. Kamu harus apa? Takut akan Tuhan. Lalu setelah Raja Daud meninggal, kalian tahu apa yang diminta Salomo kepada Tuhan? Apa? Dia minta kekayaan, minta supaya dihormati, atau minta supaya dia menjadi raja yang kaya raya? Ya, jawabannya tidak. Lalu apa dong yang Salomo minta? Salomo meminta apa? Ya Tuhan, berikanlah aku hikmat kebijaksanaan. Salomo hanya minta hikmat kebijaksanaan. Lalu Tuhan berkata apa? Salomo, karena kamu tidak meminta kekayaan dan kamu tidak meminta segala apapun, kamu hanya meminta hikmat, maka aku akan memberikan itu kepadamu. Dan juga aku akan memberikan kekayaan dan kerajaan yang luas kepada kamu. Wah, berarti hikmat itu sangat apa? Sangat penting, sangat perlu di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kita harus butuh hikmat. Di saat ada teman kita yang berantem, teman kita yang musuhan, kita tidak usah ikut-ikutan bermusuhan. Tetapi kita harus memiliki hikmat yang dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Kita harus mengasihi. Nah, kalau ada teman yang berantem, kita datang, kawan, teman, jangan berantem. Tuhan tidak mau. Artinya kita menjadi anak yang baik, anak yang menghormati orang tua, anak yang mengasihi sesama. Supaya apa? Supaya hati Tuhan disenangkan. Anak-anak sekolah minggu mau menjadi anak Tuhan? Mau dong. Nah, kita buka satu ayat dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa hikmat yang dari Tuhan itu hebat. Apa? Hebat. Sama-sama katakan apa? Hebat. Nah, itu logat yang baru. Nggak apa-apa. Belajar supaya apa? Tetap diingat. Yuk kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-25. Om ulang ya, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Berarti orang yang memiliki hikmat dari Tuhan itu mengalahkan orang-orang yang berhikmat di dunia. Itu artinya kita penting untuk memiliki hikmat yang dari Tuhan. Harus memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mulai hari ini harus berdoa, harus meminta kepada Tuhan untuk
untuk memiliki hikmat yang dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang disayang sama Tuhan. Nah, bagaimana kita membedakan antara hikmat yang dari Tuhan dan hikmat yang dari dunia? Ayo, ada yang tahu? Nih, Om kasih tahu ya. Kalau hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan itu yang pertama, sudah pasti benar. Apa? Sudah pasti benar. Yang kedua, tidak akan menimbulkan dosa. Apa? Tidak menimbulkan dosa. Dan yang ketiga, tidak pernah salah. Jadi hikmat yang dari Tuhan adalah benar, kedua tidak mengakibatkan dosa, dan yang ketiga tidak pernah salah. Nah, kalau kita memiliki hikmat tetapi itu akan menjerumuskan kita ke dalam dosa, berarti itu bukan hikmat dari Tuhan, melainkan hikmat dari dunia. Karena hikmat dari dunia juga memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, belum tentu benar. Kedua, bukan berasal dari kebenaran firman Allah. Dan yang ketiga, membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jadi kita harus membedakan kedua hikmat ini. Jadi kita perlu hikmat yang mana? Ya betul, hikmat yang pertama, yaitu hikmat yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mulai hari ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus menerapkan hikmat yang dari Tuhan sepanjang hidup kita. Mulai dari sekarang, kalau papa mama suruh untuk kerja, harus dikerjakan. Kalau firman Tuhan berkata jangan melawan, jangan mencuri, jangan menyakiti teman, harus kita lakukan. Karena kenapa? Karena itu semua adalah hikmat yang dari Tuhan. Apalagi yang penting? Yang penting adalah jangan malas ikut ibadah sekolah minggu. Ada yang malas enggak? Wah, Om percaya tidak ada yang malas. Semua pengen ikut ibadah sekolah minggu. Nah, itu adalah hikmat yang dari Tuhan. Karena adalah sebuah kebenaran. Nah, sebelum kita tutup, Om akan memberikan ayat hafalan. Yuk kita buka bersama-sama di dalam Amsal pasalnya yang pertama, ayat yang ke-7 bagian A saja. Amsal pasal 1 ayat 7 bagian A. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah harus bisa menghafal ayat ini dan harus bisa melakukannya. Karena kenapa? Untuk mendapatkan hikmat, untuk mendapatkan pengetahuan, kita harus apa? Harus takut akan Tuhan, yaitu harus rajin berdoa, rajin ibadah, baca Alkitab. Harus apa tadi? Harus rajin berdoa, rajin ibadah, dan baca Alkitab. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga anak-anak di rumah senantiasa sehat selalu dan tetap semangat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hikmat yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini, buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami penting untuk memiliki hikmat yang dari Tuhan. Karena hikmat-Mu lah yang merupakan kebenaran satu-satunya ya Tuhan. Untuk itu Engkau memberkati kami. Bahkan terlebih-lebih Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Engkau memberkati kehidupan mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka Tuhan berkati.
sekolah mereka Tuhan berkati, dan apapun itu Tuhan berkati dalam hidup mereka. Engkau menolong dan menyertai anak-anak sekolah minggu semua ya Tuhan. Juga guru-guru sekolah minggu yang ada, Engkau memberkati, Engkau berikan hikmat ya Tuhan, supaya kami memiliki pengetahuan yang benar akan firman, dan kami boleh mengajar anak-anak sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang ada. Engkau memberkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati. Engkau jaga kesehatan mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.